Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Pendeta Hasudungan Siregar. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan teruskan pelajaran kita dari pengajaran-pengajaran yang Alkitabiah, yang saya ambil dari secara khusus doktrin Gereja Pantekosta di Indonesia. Saudaraku, di video saya yang pertama, saya sudah menuntaskan pengertian atau betapa pentingnya doktrin itu dari ilustrasi lifter. Bagaimana seorang lifter mengangkat beban, dan kita tahu bahwa doktrin yang kuat memampukan kita untuk menahan beban tekanan apapun, khususnya tekanan-tekanan dari angin-angin pengajaran yang menyesatkan banyak orang akhir-akhir ini, saudara-saudara. Dan yang kedua saya kasih contoh waktu itu adalah seorang balerina. Nah, saya belum jelaskan itu, saudara-saudara. Sekarang saya ambil waktu sedikit untuk menjelaskan sebelum kita ke topik yang baru. Dari balerina yang kita lihat adalah dengan topangan tulang yang keras justru membuat dia menghasilkan gerakan-gerakan yang begitu indah. Dengan topangan tulang yang keras dia menghasilkan gerakan-gerakan yang begitu lentur, saudara-saudara ya, begitu fleksibel. Di rahasia di tulang keras itu yang justru tulang keras yang membuat dia menghasilkan gerakan-gerakan yang begitu fleksibel. Maksudnya apa, saudara-saudaraku? Bahwa dengan doktrin yang kuat yang kita miliki, kita bisa berkontribusi aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja yang bersifat ekumenis, yang bersifat kebersamaan dengan sinode-sinode lain. Itu sebabnya pada tahun 1979, saudaraku, bapak-bapak gereja kita ikut serta aktif membidani lahirnya yang namanya Dewan Pantekosta Indonesia, yang kemudian tahun 98 berubah menjadi PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, di mana data terakhir yang saya tahu, saudara-saudara, sudah memayungi 83 sinode. Itu data terakhir yang saya pegang. Mungkin sekarang udah 100, lebih kurang 100 sinode barangkali, saudara-saudara. Nah, artinya dengan 83 sinode di dalamnya kita bisa join, kita bisa kerjasama demi satu tujuan, bagaimana amanat agung Kristus itu dikerjakan di Nusantara ini. Bahkan kita bisa melebar ke apa yang disebut aras nasional. Aras nasional itu, saudara-saudara, menjadi wajah kekristenan di Nusantara ini. Di situ PGI, Lutheran Calvinis masuk di sini, saudara-saudara. PGPI kita aliran-aliran Pentakosta, PGLII Injili, saudara-saudara, Persekutuan Baptis, Bala Keselamatan, Advent, dan terakhir Ortodok. Dan dengan mereka pun kita bisa masuk untuk bekerja bersama demi terwujudnya amanat agung diselenggarakan di pelosok sampai pelosok Nusantara, di santero Nusantara ini, saudara. Itulah pentingnya doktrin itu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan topik yang selanjutnya kita akan berbicara tentang, saya akan bacakan, saudara-saudara, 17 doktrin Gereja Pantekosta di Indonesia. Saya ada buku ini, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Di sini ada pengakuan iman, khusus pasal 6 kalau saya nggak salah, saudara-saudara. Dia bicara tentang pengakuan iman. Pasal yang ke-6 ya, saudara-saudara. Ini pasal 6 dia bicara pengakuan iman. Ini tahun 2000, saudara-saudara, ya, masih ditandatangani oleh ketua kita waktu itu, Ketum Bapak Pendeta Ahmande, dan sekumnya itu Bapak Pendeta Willy Sairang almarhum, saudara-saudara. Ya, Willy Sairang almarhum. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sudah ada yang terbaru tentunya, perubahan ya. Yang terbaru ada karena itu udah 20 tahun yang lalu, saudara-saudara. 20 tahun yang lalu. Tetapi saya cek di anggaran di pengakuan iman yang terbaru itu, saudara, enggak terlalu banyak redaksi yang berubah, enggak ada yang mengubah substansinya begitu, enggak ada. Hanya mungkin yang paling kentara adalah penggunaan di bagian khususnya tentang Yesus, Trinitas khususnya, dan nanti di pembaptisan tentang Yesus. Kalau di sini disebut di buku ini, di bagian Trinitas disebut anak laki-laki, saudara-saudara. Kalau yang terbaru putra. Nah, jadi ketika saya bacakan, saya akan langsung saja ganti ke putra ya, saudara-saudara, tentang Trinitas ini. Dan tentang kalau ada anak laki-laki nanti sih berarti otomatis saya akan gantikan ke putra. Demikian, saudaraku, saya baca 17 butir pengakuan iman Gereja Pantekosta di Indonesia. Butir pertama, kami percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus, terdiri dari 66 buku Kejadian sampai dengan Wahyu, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3
ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 21. 2. Kami percaya Allah yang Maha Esa dan kekal dalam wujud Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ulangan 6 ayat 4, 1 Timotius 2 ayat 5. Dan keesaan namanya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kisah 2 ayat 36, Kisah 8 ayat 12. Saudara. 3. Kami percaya Allah pencipta alam semesta dan manusia seperti tertulis dalam kitab Kejadian 1 dan 2, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Kolose 1 ayat 16, dan banyak ayat lain. Saya tidak usah bacakan semua ayatnya, saudara-saudara. 4. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus anak Allah telah menjadi manusia, dilahirkan perawan Maria yang mengandung oleh Roh Kudus, mati disalib menanggung dosa manusia, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali. Yohanes 20 ayat 31, Roma 1 ayat 4, Filipi 2 ayat 7 dan 8, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, dan seterusnya ayatnya, saudara. Yang kelima, kami percaya Roh Kudus adalah pribadi Allah yang memiliki sifat kekal, maha hadir, maha kuasa, maha tahu, dan baptisan Roh Kudus yaitu kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dalam berbagai bahasa sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus diterima oleh orang percaya, bertobat dan lahir baru. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 13 ayat 13 dan seterusnya. Kami percaya bahwa baptisan air dengan cara diselamkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, wajib dilakukan bagi mereka yang diselamatkan, yaitu percaya, bertobat, dan lahir baru untuk menggenapkan kebenaran Allah. Markus 16 ayat 15 dan 16 dan seterusnya. Kami percaya keselamatan orang berdosa, roh, jiwa, dan tubuh, karena anugerah oleh iman dan karya salib Kristus, dan semua orang tebusannya harus mempertahankan keselamatan, kekudusan, kesetiaan, dan bila tidak memelihara keselamatan itu dapat hilang. Efesus 2 ayat 8, 9 dan 9, Roma 10 ayat 10, ayat 9 dan seterusnya. 8. Kami percaya peran aktif karunia-karunia Roh Kudus dalam jemaat. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11 dan seterusnya. 9. Kami percaya perjamuan Tuhan yang lazim disebut perjamuan suci harus diterima oleh mereka yang percaya. Lukas 22 ayat 19 dan 20 dan seterusnya. 10. Kami percaya kesembuhan ilahi atas segala penyakit oleh bilur-bilur Yesus dalam kuasa namanya. Yesaya 53 ayat 4, 1 Petrus 2 ayat 24. 11. Saudara, kami percaya penyerahan anak-anak adalah kehendak Tuhan. Lukas 2 ayat 22 sampai 27 dan seterusnya. 12. Kami percaya gereja Tuhan yang esa, persekutuan orang-orang percaya, kudus dan sempurna, sebagai mempelai perempuan Kristus, disingkirkan selama masa 3,5 tahun tribulasi, diubahkan dan diangkat pada kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 dan seterusnya. 13. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki, raja atas segala raja dan tuan atas segala tuan, yang akan datang untuk menghukum isi dunia dengan keadilan dan akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai bersama mempelai perempuan, yaitu gerejanya. Kisah 1 ayat 11, Wahyu 22 ayat 7 dan seterusnya. Kami percaya, yang ke-14 saudara, kami percaya kebangkitan orang-orang kudus sebelum kerajaan 1000 tahun damai dan kebangkitan orang-orang berdosa sesudah kerajaan itu. Orang-orang kudus akan menerima hidup kekal. Orang berdosa akan menghadap tahta Allah untuk menerima penghukuman kekal dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 1 sampai 15, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. 15. Kami percaya langit dan bumi baru yang berisi kebenaran, tempat kediaman kekal umat tebusan. 2 Petrus 3 ayat 13, Wahyu 21 ayat 1 sampai 18. 16. Kami percaya bahwa pertemuan-pertemuan ibadah wajib dilaksanakan secara tetap dengan hikmat dan sukacita. Kisah 2 ayat 25, Keluaran 23 ayat 25. 17. Kami percaya setiap pemerintah adalah hamba Allah dan ditetapkan oleh Allah. Roma 13 ayat 4, 1 Petrus 2 ayat 17, 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 17 butir pengakuan iman yang sudah saya bacakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini kita akan melihat, mungkin ada sedikit membandingkan kenapa bapak-bapak gereja kita menggunakan kami percaya. Mungkin ada orang bertanya, bukankah sebaliknya keselamatan itu adalah hak pribadi?
Apalagi dia kalau bandingkan misalnya pengakuan iman rasuli yang diawali dengan aku percaya. Kalau kita perhatikan pengakuan iman rasuli, saudara-saudara, memang dia memulai dengan aku percaya. Nah, saudaraku, perlu saya sampaikan sedikit kita untuk menjelaskan frasa kami percaya ini adalah sangat-sangat penting untuk kita pahami. Kenapa kita pakai kami percaya dan semacam pengakuan iman rasuli aku percaya. Begini, saudara-saudara, ketika pengakuan iman rasuli itu, ya katakanlah agak diredaksinya semua tahun 325 ya, waktu pengakuan iman Nikea itu muncul. Nah, tapi sebelumnya itu kan begini, saudaraku, pada pengakuan iman rasul menggunakan kata aku percaya, kita harus lihat dari latar belakang. Waktu itu tidak ada macam-macam gereja, saudara-saudara. Tidak ada berbagai macam merek gereja. Singkat saya ceritakan, semua ahli sejarah gereja sepakat tahun 33 Masehi gereja lahir. Pada waktu pencurahan Roh Kudus. Nah, tahun 33 itu terus gereja itu satu, saudara-saudara. Gereja itu satu sampai dia tahun 1054. Dia terjadi skisma besar yang kemudian gereja itu jadi dua. Gereja Barat dan Gereja Timur. Gereja Barat ini yang disebut Gereja Katolik Roma, Gereja Timur ini yang disebut Gereja Katolik Gerika. Ya, begitulah Berkhof menyebutnya, saudara-saudara, Gereja Katolik Roma dan Gereja Katolik Yunani. Kemudian tahun 1500 dari Gereja Barat ini, saudara-saudara, Gereja Katolik Roma itu terjadi reformasi. Reformasi terjadi pada tahun 1500-an, saudara-saudara, yang dikatakanlah bapak reformator yang kita tahu itu Luther, Calvin, Zwingli, saudara-saudara. Nah, saudara tahu sejak tahun 1500 itu data yang saya sempat baca, saudara-saudara, sudah dari tahun 1500 ini sampai tahun berapa waktu itu, 2016 2017 itu data terakhir yang saya lihat itu sudah ada sampai 53.000 aliran gereja. 53.000, saudara-saudara. Ya, kita ingin lihat kenapa bapak-bapak gereja kita menggunakan kami percaya ini. Saudaraku, saya katakan tadi, ketika pengakuan iman rasuli itu muncul, gereja itu masih satu sebetulnya. Enggak ada gereja A, gereja B sampai apalagi sampai 53.000 aliran, enggak ada. Karena 53.000 muncul setelah reformasi 1500, terus udah termasuk aliran Pentakosta di situ, saudara. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat kami percaya ini adalah maksud saya menutup, atau kami percaya ini merupakan satu konsekuensi untuk tidak adanya pengakuan secara individualistik, tidak adanya pengakuan secara pribadi lepas pribadi di situ. Jadi artinya kami percaya ini menjadi satu pengakuan kolektif, satu pengakuan komunal dalam gereja Pantekosta di Indonesia. Karena apa? Kita bukan lagi hanya berhadapan dengan tadi saya katakan pengakuan iman rasuli aku percaya, dia hanya satu gereja itu aja, nggak ada yang lain-lain. Tapi kita bicara soal gereja yang sudah 53.000 aliran. Bahkan di PGP tadi saya katakan kepada saudara ada 83 aliran. Dan untuk menghadapi mereka itu, maka kami percaya ini menjadi satu tindakan yang tepat untuk menjaga saudara-saudara ajaran itu dalam komunitas ini, sehingga pengakuan iman ini diawali dengan kami percaya, untuk menjaga batasan, saudara, supaya tidak ada pandangan pribadi, tidak ada pandangan personal di situ, harus pandangan bersama. Kami percaya ini. Nah, itulah sebabnya apa yang terjadi dengan sinode di tetangga kita, saudara-saudara. Ya, ada seperti yang saudara ketahui, ada 2 orang pendeta yang harus keluar. Kenapa keluar? Karena konsekuensi dari kami percaya itu tadi. Mereka juga menggunakan redaksinya diawali dengan kami percaya. Artinya sebagai satu sinode mereka harus memiliki kepercayaan yang sama. Nah, itulah bapak-bapak gereja kita sudah mengatakan kami percaya, tidak ada ruang untuk pandangan pribadi di sini. Tidak ada ruang untuk pandangan gereja lokal atau mungkin MD lokal atau daerah khusus, misalnya Yogyakarta pengen punya acara sendiri karena dia tidak ada pandangan khusus di sini. Sebagai kami percaya, resikonya adalah tidak ada pandangan-pandangan lain. Itulah yang terjadi dengan kami percaya ini, saudara. Jadi sampai di sini dulu, saudara-saudara, bahwa kami percaya itu erat hubungannya dengan kebersamaan.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.